Shalom. Masih belum sempat duduk, udah ditanya shalom ya. Shalom. Oke, kita sekarang hari ini akan merenungkan bersama-sama sebuah tema, yaitu Mirror of Jesus, Becoming Like Him. Kita mau sama-sama belajar satu tema, yaitu bagaimana hidup kita seharusnya hari demi hari semakin mencerminkan Kristus. Hari demi hari semakin serupa Kristus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang berada di handphone, di tab, ataupun fisik dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Mari kita buka, kita akan baca bersama-sama. Oke. Yuk Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama membacanya. Satu ayat aja dari 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca isinya. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Biarlah berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Nah Bapak Saudara sekalian, karena katanya ini tuh ibadah anak muda, jadi kita bisa mikir sedikit gitu ya. Jadi khotbah saya agak sedikit sulit, asik. Kasih mention dulu di awal. Mari kita sama-sama mencatat bersama-sama supaya kita tetap fokus. Supaya kita nggak kepikiran jemuran di rumah, setrikaan udah dimatiin atau belum. Mari kita fokus bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini karena saya baru menjadi Kalam Kudus ini lebih masuk ke dalam Kalam Kudus, jadi saya penasaran tentang tata gereja Kalam Kudus. Ternyata di situ tertulis di pasal 6 ayat 4 bahwa gereja kita mengakui bahwa pengajaran Kalam Kudus itu percaya mengenai dasar-dasar pemikiran yang menjadi ciri umum dari pengajar reform, yaitu John Calvin, yang diintegrasikan dengan pengajaran reformator lainnya yang konsisten dengan Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang diajarkan dalam melalui mimbar ini adalah biasanya atau kemungkinan besar adalah pengajaran reform, yaitu John Calvin, itu atau sekitaran situ yang berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu, saya akan mengambil tentang Ordo Salutis. Gila, agak susah gitu. Apa itu Ordo Salutis? Biar rame aja gitu ya. Biasanya kan becoming like Jesus. Kita harus hidup serupa Kristus, itu cuma aplikatif. Saya mau tahu alasannya kenapa kita harus menjadi serupa Kristus, karena itu suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Orang percaya harus semakin hari semakin serupa Kristus. Ordo Salutis itu adalah urutan keselamatan, Bapak Ibu sekalian, bahasa Indonesianya. Allah mulai memilih, kemudian Kristus masuk ke dalam dunia ini, berinkarnasi, mati di atas kayu salib. Allah memanggil semua orang. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia mengarahkan anaknya untuk siapa? Semua orang. Nah kemudian ada orang-orang yang menerima panggilan itu, sehingga ia mau diselamatkan, maka itu ada iman dan juga pertobatan. Kemudian Allah membenarkan pribadi orang itu, dan orang itu bersama-sama dengan Allah masuk ke dalam suatu proses, yaitu proses penyucian atau proses pengudusan, hingga akhirnya di akhir nanti di dunia langit dan bumi yang baru nanti, kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi gambar dan rupa Allah yang tidak rusak. Oleh sebab itu, inilah gambaran utuh dari karya keselamatan Kristus. Nah Bapak Saudara sekalian, karena penginjil Olin kemarin sudah mention saya mau mention dia lagi gitu ya. Nah kemarin itu ketika kita hidup, ketika kita menjadi caranya Kristus gitu ya, Yesus adalah pokok anggur, kita tidak hanya menempel tapi kita hidup di dalam dia dan dia di dalam kita, itu ngomongin tentang apa? Salah satunya adalah tentang status Bapak Ibu sekalian. Biasanya orang-orang yang suka KKR, bertobatlah dan lain sebagainya, itu hanya membuat kita bertobat dan merubah status kita yang dulunya adalah seteru-seteru Allah, musuh-musuhnya Allah, sekarang kita menjadi anak-anaknya Bapa kita di surga. Itu ada perubahan status Bapak Ibu sekalian. Status kita berubah dari yang dulunya adalah kita diperbudak oleh dosa, kita tidak bisa tidak melakukan dosa. Sekarang ketika kita percaya
Tuhan Yesus, kita tuh sudah dimerdekakan, kita bisa melakukan apa yang tidak berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang dimaksud dengan status kita berubah, kita adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya Kristus yang adalah pokok anggur, sehingga hidup kita harusnya berbuah. Buah apa? Salah satunya adalah hidup kita semakin hari semakin serupa Kristus. Itulah yang mau kita bahas hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sebagai anak Bapa yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita, itu bukan suatu hal yang pilihan, tetapi ada suatu hal yang seharusnya kita hidupi setiap hari. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit, dia menyatakan bagaimana etika kerajaan surga, bagaimana kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia berkata berbahagialah orang dan lain sebagainya itu, nanti selanjutnya bahwa jadilah terang dan jadilah garam. Itu bukan suatu pilihan, tapi jadilah ketika engkau percaya Tuhan Yesus. Maka jadilah terang dan jadilah garam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga hidup kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, itu adalah bukan suatu pilihan, tapi suatu keharusan. Kita tidak bisa berkata, aku mencintai Tuhan. Tetapi kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita masih menyukai dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tiap hari kita menyembah memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama, kita bisa mencaci maki orang, kita bisa menghina orang lain, bahkan mengutuk orang lain dengan mulut yang sama. Gak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita percaya kepada Bapa kita di sorga, kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu suatu hal yang harus. Jadilah terang, jadilah garam. Itu bukan suatu pilihan. Tetapi konsekuensi ketika kita percaya kepada Kristus, kita harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagaimana kita dikuduskan, sanctification itu Bapak Ibu sekalian. Inilah bagaimana cara kita menghidupi status tersebut. Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya percaya status kita diubahkan, tapi kita mau hari demi hari semakin serupa Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini adalah tanggung jawab daripada setiap kita yang juga adalah orang-orang percaya. Allah dan juga manusia itu bekerja sama supaya kita hari demi hari semakin serupa Kristus. Keselamatan kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, tetapi pengudusan itu adalah kerjasama kita antara manusia dengan Allah. Kita beriringan bersama-sama semakin hari semakin serupa Kristus dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu Anthony Hoekema menyadarkan kita bahwa suatu ciptaan, kita adalah ciptaan Bapak Ibu sekalian ingat, dan juga kita adalah pribadi yang serupa dengan gambar Allah. Oleh sebab itu biasanya ngomongin kita tuh diatur Tuhan atau kita punya kehendak bebas. Nah ini dua-duanya Bapak Ibu sekalian itu selalu beriringan berjalan bersama. Kenapa? Kejadian 1 ayat 27 berkata kita ini adalah ciptaan dan juga gambar dan rupa Allah. Ciptaan itu kita bergantung kepada Allah, tapi gambar dan rupa Allah kita juga bertanggung jawab, kita punya pilihan untuk melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Kita punya pilihan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi antara ciptaan dan juga kita adalah gambar dan rupa Allah, kita kan selalu berjalan beriringan. Kita tetap ada di bawah kedaulatan Allah, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk melakukan kehendak Bapa berasal dari hati kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian, saya terus mau mengumpulkan hal ini dengan baik-baik, karena hal ini adalah suatu hal yang penting. Beberapa waktu lalu ketika saya lihat story menarik, Bapak Ibu, ternyata dia mengutip sebuah survei dari namanya website itu Freedom from Religion Foundation Survey. Ini adalah suatu foundation atau suatu organisasi non-profit yang ada di Amerika bahwa mereka punya satu semangat melepaskan agama itu dari hal-hal sekuler. Melepaskan agama itu dilepaskan dari negara. Itu hal-hal yang private dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah, nama penelitinya yang melakukan survei itu adalah namanya Ryan Birch. Ryan Birch ini telah menanya itu 2.400 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu pertanyaan yang sangat menggelitik hati. Dia mempertanyakan seperti Bapak Ibu sekalian,
Alasan mengapa kamu meninggalkan agama. Mungkin kita pikir orang-orang meninggalkan agama karena agama itu nggak masuk akal. Atau ketika kita baca Alkitab ternyata Alkitab itu isinya ngawur, nggak konsisten dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu alasan utama orang-orang meninggalkan agama atau mungkin bisa menyebut agama kekristenan karena mayoritas di Amerika sana adalah orang Kristen. Ternyata yang pertama adalah kemunafikan. Orang yang percaya Tuhan ternyata hidupnya tidak berubah. Ternyata alasan utama orang meninggalkan kekristenan atau meninggalkan agama adalah karena kemunafikan agama. Walaupun diikuti oleh yang kedua karena kebencian yang tidak masuk akal dan lain sebagainya, tapi yang paling penting ternyata, yang paling utama alasannya adalah karena kemunafikan. Karena orang Kristen hidupnya tidak serupa dengan Kristus. Sama seperti kalau ada yang Bapak Saudara yang pernah mendengar kisah Muhammad Gandhi yang tidak mau menjadi orang Kristen karena ditolak oleh gereja orang kulit putih pada saat itu. Pada Muhammad Gandhi bilang, ajaran Kristus itu luar biasa. Apalagi ketika dia membaca bagian-bagian Injil, Kristus itu pribadi yang luar biasa. Tapi ketika dia mau masuk ke dalam pintu gereja, dia dihadang karena dia bukan orang kulit putih. Kemunafikan keagamaan. Itu adalah salah satu yang paling tinggi atau yang terutama ketika mungkin orang tidak mau lagi percaya kepada Kristus atau meninggalkan kekristenan. Oleh sebab itu, sanctification, pengudusan ini, semakin hari semakin serupa Kristus, adalah suatu hal yang paling penting hari ini. Suatu hal yang perlu kita sadari, ini kita perlu lakukan hari lepas hari. Lalu bagaimana cara kita mengalami pengudusan ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam tanggung jawab kita? Atau apa makna dari pengudusan Bapak Ibu Saudara sekalian? Pengudusan adalah penyucian natur manusia dari polusi dosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, status kita adalah anak Allah, anak Bapa di sorga. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan mengizinkan supaya kita berproses di dalam dunia ini. Supaya kita menghilangkan polusi-polusi dosa. Contohnya ketika kita percaya, kita nggak langsung berubah lepas dari misalkan kebiasaan kita merokok. Misalkan kita harus lepasin memproses kita melepaskan rokok itu. Mungkin juga apa kebiasaan-kebiasaan kita yang lainnya. Yang mendukakan hati kita. Yang membuat Kristus tidak tampak di dalam diri kita. Kita perlu menanggalkan itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti mainan yang rusak, tapi tetap orang itu pemilik mainan itu tetap bilang ini adalah suatu hal yang berharga, tapi pemilik itu tetap bukan hanya membiarkan mainan itu rusak, bukan hanya mengatakan, ini adalah mainan yang berharga, tapi dia mau membetulkan mainan tersebut, sehingga bisa dipakai kembali sesuai fungsinya. Nah Bapak Saudara, pengudusan adalah suatu hal yang seperti itu. Penyucian natur manusia dari polusi dosa. Kalau misalkan kita bertobat, Bapak Saudara, hamartia dosa itu adalah melawan Allah, hati kita berbalik daripada Allah. Oleh sebab itu ketika kita bertobat, itu artinya kita berbalik 180 derajat untuk kita tertuju kepada Kristus. Tapi poinnya adalah ketika kita melakukan pengudusan, kita mau semakin hari berjalan semakin serupa seperti Kristus. Itulah yang dimaksud dengan pengudusan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi hidup kita berubah. Hari demi hari semakin serupa Kristus. Nah oleh sebab itu, ketika kita mau melunturkan dosa itu dari natur kemanusiaan kita, kita harus mengerti siapa musuh kita, apa itu dosa. Nah Bapak Saudara sekalian, perspektif yang lengkap daripada dosa itu ada 3 sebenarnya. Ada 3 sisi, yaitu status, itu dosa asali yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa, sehingga dosanya dibawa kepada kita juga. Status kita dalam manusia berdosa, Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itulah status. Nah, kemudian ada aktus, Bapak Ibu sekalian, yaitu perbuatan dosa-dosa kita, yang setiap hari kita lakukan. Kita melakukan mungkin berbohong, kita melakukan mungkin berbuat jahat dengan sesama kita, menipu orang, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam dosa, perbuatan dosa, itu aktus. Tapi ada satu hal yang seringkali kita lupa, yaitu habitus. Kita hanya fokus kepada 2 hal ini, status dan juga aktus. Sehingga seringkali kita jatuh bangun di dalam perubahan hidup kita semakin serupa Kristus. Karena kita kehilangan satu poin ini, yaitu habitus.
Habitus itu bahasa Latin, tapi sebenarnya bahasa Inggris itu habit, yaitu kebiasaan atau kecenderungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, habitus itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah sebuah kualitas daripada hidup kita. Kebiasaan yang menjadi jati diri kita atau identitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang itu marah sekali, marah maksudnya sekali marah gitu ya, bukan marah sekali ya. Waktu itu marah cuman sekali itu, dia tidak bisa kita sebut sebagai seorang yang pemarah. Karena dia baru marah satu kali itu aja. Tapi kalau dia merespon segala sesuatunya dengan kemarahan, entah itu baik, buruk, ini, dan terus dia marah-marah, mukanya jutek, terus marah-marah, maka disebut sebagai pemarah. Karena sifatnya atau kebiasaan dia adalah pemarah. Nah, saudara, ketika kita berkata kita adalah anak-anak Bapa di sorga, kita seharusnya meninggalkan itu semua. Sehingga kita punya kebiasaan sebagai anak-anak Allah, kebiasaan menjadi seorang yang pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi terang dunia. Itulah habit kita menjadi terang dunia. Habit kita menjadi garam di tengah-tengah dunia yang sedang tawar ini. Itulah habit Bapak Ibu sekalian, menjadi kualitas daripada hidup kita. Bagaimana cara kita membentuk habit kita, Bapak Ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan secara rutin? Setiap hari, yaitu membaca firman dan juga berdoa, Bapak Ibu sekalian. Boleh minta tolong di next? Membaca firman dan juga berdoa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16-17 gitu ya, kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu adalah punya manfaat, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, itu juga yang dimaksudkan daripada ayat 14-15 tadi, yaitu muka yang terselubung. Bapak Saudara, kita bersyukur Kristus telah mati untuk kita menebus dosa kita, sehingga ada selubung yang sebenarnya kita punya itu terangkat. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Bapa kita di surga, siapa juru selamat kita yaitu Kristus, siapa Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita. Kalau baca di ayat 2 Korintus 3 di ayat-ayat sebelumnya, itu menunjukkan bahwa orang Yahudi itu selubungnya tidak bisa diangkat walaupun mereka membaca firman Tuhan. Nah, hari ini selubung itu kita sudah diangkat, kita bisa mengenal Kristus, mengenal siapa Bapa kita. Rajinlah membaca Alkitab sehingga hidup kita diubahkan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita juga berdoa, ketika kita membaca Lukas 22 ayat 42, ketika Kristus ada di Taman Getsemani, dia menyatakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu, jikalau engkau berkehendak, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Atau di Matius 6, ini adalah doa Bapa kami, bagaimana Kristus mengajarkan bagaimana kita berdoa. Dia menunjukkan suatu pola yang indah Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini mengomongkan apa? Bahwa setelah kita ketika mau berdoa, kita memuliakan Tuhan, dan kemudian kita dilanjutkan dengan ketertundukan kepada Bapa. Sehingga ketika kita berdoa, kita bukan mengubah kehendak Bapa kita di sorga, tapi kita berdoa supaya juga hidup kita selaras dengan rencana atau kehendak Bapa. Oleh sebab itu membaca firman dan juga berdoa adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang mendasar untuk setiap hari kita lakukan, hari lepas hari. Oleh sebab itu maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, iman kita biarlah menjadi seperti sebuah pohon yang terus bertumbuh. Oleh karena kita disiram oleh kebenaran firman Tuhan, ketika kita melakukan doa secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Sehingga akar daripada pohon itu bisa semakin dalam, semakin kita tetap kokoh kuat di dalam kehidupan iman kita setiap hari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin hari semakin mengenal Kristus, sehingga kehidupan kita semakin serupa Kristus. Membaca firman dan juga berdoa.
Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan kita kenal atau mungkin diri kita ditanya gitu, kenapa ya dari 10 tahun yang lalu, kamu kok orangnya gitu-gitu aja, sama-sama aja. Kok kamu dari 5 tahun yang lalu ya gitu aja kelakuannya. Semakin tidak mencerminkan Kristus bahkan mungkin. Jangan-jangan kita kurang membaca Alkitab, kita kurang berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita menanam pohon gitu ya, bukankah tidak bisa gitu ya, di dalam 7 hari, misalkan setiap hari butuh seliter gitu ya kan, jadi 7 liter gitu seminggu. Kita rapel aja setiap hari Minggu, siram 7 liter, jebret. Tenggelam kan bukan yang ada pohonnya, ujung-ujung mati, busuk, layu. Bukankah setiap hari harusnya kita siram dia 1 liter, bisa gitu kan gambarnya bapak-bapak pakai celana pendek, pakai kutungan, sore-sore siram air gitu kan. Set. Itu biasanya tempat hiburan bapak-bapak buat bengong gitu ya. Nggak tahu Om Ivan ya, siapa tahu punya tanaman di rumah. Saya tahu papanya Citina tiap sore ke atas buat nyiram pohon gitu ya. Saya nggak tahu apa yang dipikirin, tapi ya biarlah setiap hari gitu ya, kita 1 liter nyiram. Sambil lihat-lihat mana daun-daun yang layu, terus rapihin. Hari Senin kita siram, hari Selasa kita siram, hari Rabu kita siram, hari Kamis kita siram, kasih pupuk terus. Sehingga kita bisa melihat pertumbuhan daripada pohon itu, bukan? Nah sama juga dengan iman kita. Gak ada yang namanya singkat atau namanya tanpa proses instan itu. Indomie instan aja harus dimasak dulu. Walaupun ya biasa kalau di warnet dikremes sih, tapi kan tetap aja butuh usaha buat kremesnya gitu ya. Tetap ada aja pokoknya gak ada yang instan lah. Di dalam dunia ini, semua itu butuh proses. Tapi dunia itu seringkali membuat kita bentuk kita, semua tuh harusnya instan. Semua tuh harus jadi secepat mungkin. Kita gak punya waktu nih, kita gak punya untuk berproses. Itu kan bukannya ketakutan yang setiap hari kita kerjakan. Kita seharusnya melihat bahwa kehidupan iman kita adalah sebuah proses. Hari lepas hari. Kita membaca firman, kita berdoa. Bukan hanya ketika komsel atau ketika beribadah. Tapi biarlah kita rutin setiap hari, setiap pagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus setiap hari, bahkan hari Minggu. Hari Minggu tidak menghilangkan waktu saat teduh kita pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Minggu juga kita harus tetap membaca dan merenungkannya secara pribadi. Supaya kita selalu diingatkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang seringkali lupa, bukan? Baru diingatin sekarang, nanti siang udah lupa. Atau nanti malam ditanya siang makan apa aja suka lupa. Apalagi tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus terus setiap hari diingatkan setiap waktu. Sehingga kalau pemazmur bisa menggambarkan bahwa kita itu seperti pohon yang berada di tepi aliran air, yang begitu subur, yang begitu indahnya. Sebab dia merenungkannya pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah perenungan kita secara pribadi dengan Allah kita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen itu tidak pernah diselamatkan untuk menjadi lone ranger. Supaya kita bisa bertumbuh sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak hanya berjalan di dalam dunia yang gelap ini sendirian. Tetapi apa? Ketika kita percaya, Tuhan mengangkat kita di antara tengah dunia ini untuk masuk ke dalam sebuah komunitas, ke dalam satu persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Dan Kristus sebagai kepalanya. Oleh sebab itu biarlah kita sama-sama seperti Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan juga orang menajamkan sesamanya. Atau Pengkhotbah 4 ayat 12, jika satu orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Oleh sebab itu kita juga harus bersama-sama bertumbuh. Kita di antara sesama rekan kita orang percaya harus saling menumbuhkan. Kita saling menajamkan satu sama lain. Pohon diri kita, iman kita bukan hanya masuk ke dalam, tapi juga melebar. Oleh karena apa? Kita bersama-sama dengan komunitas kita, orang-orang percaya, dengan sahabat-sahabat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah mungkin ada satu wadah dari gereja ini atau ada cross. Kita masuklah ke dalam sana, marilah kita bersama-sama bertumbuh sebagai orang yang percaya dalam satu persekutuan itu. Di dalam komsel itu, sehingga kita bukan hanya masuk ke dalam semakin kuat, tapi juga semakin melebar. Terang dan cahaya kita semakin bersinar
di dalam dunia ini. Bapak Saudara sekalian. Nah Bapak Saudara, kita bukan hanya dibentuk oleh sesama kita orang percaya, tapi juga orang-orang yang belum percaya pada Kristus. Jadi kita jangan sombong Bapak Saudara sekalian. Kita hanya mau dengan orang-orang yang sudah percaya. Tapi kita juga mau bergaul dengan orang-orang yang belum percaya. Sebab mereka juga punya anugerah umum yang Allah berikan bagi mereka. Kalau di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, Kristus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku menjadi orang asing, kamu memberikan tumpangan dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan satu kalimat, engkau melakukannya untuk orang yang paling hina ini, maka engkau melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Saudara sekalian, kita bisa berjumpa, melihat wujud gambar dan rupa Allah yang rusak itu di dalam pribadi orang yang gak percaya juga. Sehingga setiap kita juga seharusnya mengasihi orang yang tidak percaya. Atau mungkin Tuhan Yesus mengumpamakannya dengan orang Samaria yang baik hati itu. Kita dibentuk semakin hari semakin serupa Kristus. Bukan hanya dengan membaca firman dan berdoa, itu untuk pribadi, tapi juga untuk dengan rekan sesama kita, kita bertumbuh bersama-sama. Kita bisa melihat wajah Kristus di dalam komunitas kita dan lain sebagainya. Coba bayangkan bagaimana kalau kita bisa melihat muka Brian gitu ya, aku melihat Kristus di dalamnya. Oh, kita melihat gitu ya, di dalam muka penginjil Caroline, oh itu muka Kristus. Ada pribadi Kristus di dalamnya. Bukankah itu suatu hal yang indah itu yang seharusnya kita jumpai hari lepas hari. Berjumpa dengan Kristus. Bukan hanya di dalam doa dan juga membaca firman. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita berjumpa dengan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama menghidupi ini gitu ya. Langkah praktisnya adalah sebenarnya kan ibadah 2 dan juga remaja telah dirumuskan gitu ya. Aku dengar dari Kausen bahwa nama itu low gitu ya. Low. Ya low lah. Low. Ternyata itu adalah akronim Bapak Ibu. Ketika kalian grow low biasanya aneh gitu ya katanya. Katanya aku pernah sempat dengar kenapa namanya low. Kok sangat-sangat rendah gitu, nggak semangat gitu ya, low gitu kan, nggak semangat. Orang mah apa ya sebut saja apalah gitu kan, semangat apa biasanya aduh sungkan di video rekam soalnya saya menyebutkan merek bahaya juga ya. Ya pokoknya yang semangat lah pokoknya. Kita anak terang, kita garam dunia dan lain sebagainya. Tapi kenapa low gitu, grow low? Ya, sama seperti kata Yohanes Pembaptis. Ketika kita berkata kita bertumbuh, kita semakin berkurang. Ketika kita bertumbuh, Kristus semakin muncul, kitanya semakin berkurang. Buat saya ini suatu hal yang luar biasa ketika kita bisa menjadi low community. Kita bertumbuh, tapi kitanya semakin semerupa dengan Kristus. Dan ternyata ini akronim dari Love of Wonder. Love of Wonder itu bagaimana Kristus menyatakan dirinya dari atas itu. Dia melakukan suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang patut kita kagumi, yang terutama kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itu adalah perbuatan yang ajaib, perbuatan yang membuat kita terkagum-kagum. Kemudian kita responi dengan kehidupan life of worship. Bukankah kehidupan kita, kalau kita baca Roma 12 ayat 1 itu berkata apa? Persembahan yang sejati, ibadah yang sejati, itu adalah mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Kristus. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, terus kita menunjukkan ketertundukan kita kepada Kristus, dan kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, dan berdoa, dan juga kita dibentuk oleh rekan-rekan sekitar kita. Sehingga kehidupan kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. Ketika kita melihat love of wonder, Allah yang bekerja dengan luar biasanya, kemudian kita responi dengan kehidupan yang adalah kehidupan untuk kemuliaan Tuhan sebagai ibadah atau penyembahan yang sejati, maka muncullah light of the world. Kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi formulanya gampang Bapak sekalian. Kita bisa melihat kepada Kristus luar biasa, dia melakukan segala sesuatunya, kemudian kita merespon bahwa hidupku adalah suatu persembahan yang kudus dan yang sejati.
Itu butuh proses juga, Saudara, sehingga hidup kita bisa jadi terang dunia. Nah, saat ini kalau kita tidak rindu untuk membaca firman, wah pusing ini dan lain sebagainya. Atau kita malas berdoa. Kita hanya doa sebagai rutinitas. Doa 5 waktu, wah kan kelewat lagi kan jokesnya. Enggak lah, maksudnya 5 waktu tuh doa bangun tidur, makan 3 kali, pagi, siang, malam, doa sebelum tidur. Bisa 5 kali rutinitas kan, nempel tidur, kasur, Tuhan terima kasih, bisa pagi bangun, Tuhan terima kasih bisa bangun, amin, lanjut kerja, bisa gitu kan. Nah kita mau bertumbuh gitu Bapak Ibu sekalian, ini kita jadilah suatu hal yang terus menjadi kehidupan kita setiap hari. Nah kenapa? Biasanya kita jadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau? Atau malas baca firman, kita malas berdoa, kita malas untuk berkomunitas. Jangan-jangan kita sudah kehilangan kekaguman kita tentang apa yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita, tentang salib Kristus. Jangan-jangan kita lebih kagum dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Nilai kita yang jauh lebih baik, pekerjaan kita yang baik, kita lebih kagum dengan hal-hal itu. Kita kagum dengan keluarga yang lebih baik, mungkin kita memfokuskan itu semua di dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya yang membuat kita paling kagum adalah perbuatan tangan Tuhan. Jadi marilah kita merenungkan, mengapa kita malas untuk berproses semakin hari semakin serupa Kristus? Kenapa kita malas membaca firman Tuhan, membaca Alkitab kita, padahal Alkitab kita ada di kantong kita setiap hari, di handphone kita? Kenapa kita malas berdoa, padahal kita bisa berdoa dimanapun dan kapanpun? Kenapa kita sulit sekali meluangkan waktu untuk berkomunitas, untuk cross, untuk komsel? Apakah jangan-jangan kita kehilangan kekaguman kita kepada Tuhan kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, seharusnya hidup kami adalah sebagai ucapan syukur kepada Engkau, menjadikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tapi ampunilah kami ketika kami tidak mengerjakannya karena kami lebih kagum, lebih mengasihi suatu hal yang berada di dalam dunia ini. Tapi biarlah Engkau yang mengajarkan kami. Engkau yang terus mengingatkan kami melalui pembacaan perenungan firman Tuhan. Yang terus mengingatkan kami di dalam doa-doa setiap kami. Dan juga bagaimana Engkau mengingatkan melalui rekan sesama kami, sesama manusia itu. Bapa teruslah yang Bapa bentuk, Engkau yang terus sucikan dan Engkau yang terus kuduskan. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah ya Bapa. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang menguatkan dengan kuasa daripada Allah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.